Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman guru di mana saja Anda berada. Saya Supriyo, guru BK SMP Negeri 277 Jakarta. Dalam rangka kegiatan apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023 ini, saya mengambil judul hasil belajar siswa. Lalu bagaimana Bapak Ibu sekalian aksi saya dalam rangka melakukan inovasi agar hasil belajar siswa mendatang bisa melejit atau meningkat? Mari kita simak tayangan video berikut ini. Anak-anak sekalian, kali ini Bapak akan berbagi tentang tips melejitkan hasil belajar siswa. Yang pertama adalah hasil AKPD dan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagaimana pendapat Hali. Tiga, bagaimana cara memodifikasi belajar dari reguler menjadi spektakuler. Yang keempat, contoh belajar inovasiku. Baik Bapak, mulai dari evaluasi. Ada 3 yang kelihatan tampak grafiknya tinggi. Yang pertama adalah terkait dengan masalah saya masih memiliki kebiasaan belajar apabila akan ada tes atau ujian. Kemudian yang kedua, terkait masalah saya masih belum bisa belajar secara rutin. Ya, yang ketiga adalah merasa kesulitan mempelajari dan memahami mata pelajaran tertentu. Kemudian dari hasil ulangan tengah semestermu yang lalu, ketuntasan pasikal di kelas 94. Yang tuntas rata-rata 16. Maka di kelas 94 ini secara umum dikatakan secara klasikal tidak tuntas. Nah, kemudian anak sekalian, dari hasil AKPD tadi bisa kita simpulkan ada 3 masalah utama kebutuhan belajarmu itu. Kemudian dari hasil belajar tengah semester, di sini disimpulkan bahwa kelasmu itu belum tuntas secara klasikal. Nah, lalu bagaimana anak-anak sekalian? Apa upaya untuk melejitkan hasil belajar mendatang? Nah, kita simak pendapat ahli anak sekalian. Pertama adalah teori the spacing effect. Ini efek jarak. Ini dibuatkan oleh Binus. Nah, teori ini menyatakan bahwa kita akan lebih baik dan mudah belajar sesuatu jika kita mempelajari berulang-ulang. Jadi teori spacing effect ini adalah menekankan agar daya ingat tidak lupa dalam memahami pelajaran, maka harus dilakukan berulang-ulang dalam belajar. Nah, kalian ingat atau kalian sudah membiasakan tiap hari Senin kalau upacara membaca teks Pancasila. Di sini kalian tidak perlu menghafal, tapi karena berulang-ulang dibacakan tiap upacara, kalian secara tidak langsung mudah untuk menghafalkan Pancasila ini. Kemudian ada pendapat kedua dari Pak Slameto. Beliau mengatakan bahwa kesiapannya atau kematangan itu merupakan keseluruhan semua kondisi individu yang siap membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Jadi maksudnya di samping pengulangan, faktor lain yang juga perlu perhatian dalam mencapai hasil belajar yang baik adalah kesiapan atau kematanganmu dalam belajar. Kemudian teori yang ketiga kita cari dari Mulyaning Tias. Di sini dikatakan bahwa di samping pengulangan dan kesiapan belajar dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan, siswa perlu memiliki prinsip dalam belajarnya. Nah, terkait dengan prinsip ini, Mulyaning Tias mengungkapkan ada 3, yaitu komitmen, praktek, dan memupuk sikap juara. Nah, dari 3 pendapat ini bisa kita ambil sebuah solusi untuk mencapai hasil belajar yang baik. Itu ada pengulangan, ada kesiapan, dan komitmen. Selanjutnya, bagaimana anak-anak sekarang kita coba modifikasi ya cara belajar yang semula reguler rubah menjadi spektakuler. Nah, yang kita anggap reguler itu kalian yang biasa belum rutin, yang ya tanda kutip asal belajar, mau ujian baru belajar, dan lain sebagainya. Ini harus dirubah menjadi cara yang produktif, yaitu dengan cara tadi pengulangan, kemudian kesiapan tadi kita singkat tidak siap, ready, kemudian komitmen. Nah, jadi reguler ini harus ditinggalkan, harus berubah menjadi spektakuler. Kita modifikasi ya, premik, prestasi akademik itu premik, tadi pulang, siap, komitmen. Maka kita modifikasi cara belajar ke depan yang kita sebut spektakuler ini
anak-anak menggunakan rumus premix sama dengan 2R plus K. Yang pertama adalah ulang hari ini ya, R1, 2R ya, ini R1 repeat, ini ulangi hari ini. Jadi misalnya hari ini adalah hari Senin. Hari Senin kalian misalnya salah satu pelajarannya adalah matematika, kalian mendapat materi dari guru matematika misalnya bilangan negatif berpangkat ganjil. Nah, diberikan contoh seperti ini. Di rumah diulang lagi, ulangi soal sama dengan contoh ya, ulangi seperti contoh. Kalau sampai yang ketiga juga kalian belum bisa mengerjakan tanpa lihat contoh, maka pastikan kalian ulangi terus sampai bisa tanpa lihat contoh. Sekarang yang kedua adalah adalah siap besok atau ready. Nah, misalnya di jadwal pelajaranmu itu Selasa itu ada IPA, IPS, BK misalnya ya. Nah, contoh karena kita mau siap hari besoknya, di Selasa, maka misalnya kita ambil contoh pelajaran IPA. Ada pertanyaan, apakah ada tugas? Ya atau tidak? Jika ya ada, kerjakan dan siap lanjutkan materi. Jika tidak ada, langsung siap materi berikutnya. Nah, ini beberapa contohkan misalnya mata pelajaran IPA, ini ada bab 2, ada subnya AB ya. Berarti A sudah selesai, B sudah sampai sub 2, tinggal yang belum yang ketiga. Nah, oke, dari bab B sub nomor 3 ini siklus hidup hewan. Nah, ini karena persiapan untuk besok, kalian baca ya yang akan dihadapi ini, misalnya siklus hidup hewan ya, kalian garis bawahi dulu. Ini silakan dicari yang poin-poin. 3 adalah komitmen. Intinya komitmen itu adalah ketekatan ya, tekad yang bulat. Dalam rangka apa? Mencapai hasil belajar meningkat. Jadi ingat anak sekalian, bagaimana tips lanjutkan hasil belajarmu ke depan? Satunya apa anak sekalian? Ada repeat, ulangi. Kemudian yang kedua adalah siap. Kemudian yang ketiga adalah komitmen. Demikian anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menonton video yang telah diberikan tadi, saya menjadi lebih bertekad untuk meningkatkan prestasi belajar saya dengan menggunakan rumus 2R plus K, yaitu repeat, yaitu ulangi, dan ready, siap, plus komitmen. Nah, saya juga bertekad untuk mengajak teman-teman sekalian untuk menggunakan rumus 2R plus K ini agar kita sama-sama dapat meningkatkan prestasi belajar kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan hasil observasi saya terhadap video yang Bapak Supriyo berikan. Dari video tersebut, kita jelas mengetahui betapa banyaknya nilai ATS kita yang masih di bawah rata-rata. Oleh sebab itu, Bapak Supriyo memberikan tips untuk kita agar kita bisa memperbaiki nilai kita di semester yang akan datang. Dengan cara apa sih kita memperbaikinya? Dengan cara premix. Premix adalah prestasi akademik sama dengan R2. R2 adalah R repeat, artinya mengulang. Artinya kita harus mengulang dan mereview kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dan mengerjakan latihan soal. Terus ada ready. Ready itu artinya siap. Artinya kita harus siap mempelajari dan juga memahami pelajaran yang akan datang atau akan kita pelajari ke depannya. Lalu plus K. Plus K ini apa sih? Plus K ini adalah komitmen. Nah, dalam belajar juga kita memerlukan komitmen. Untuk apa sih? Agar belajar kita menjadi kondusif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya simak video tentang tips melejitnya hasil belajar, saya optimis bila siswa atau peserta didik dapat menerapkan rumus 2R plus K dapat meningkatkan hasil prestasi akademiknya. Jadi peserta didik melakukannya secara berulang materi yang telah disampaikan saat itu atau hari tersebut, lalu keesokan harinya siap untuk mengikuti materi selanjutnya dan komitmen untuk terus melakukan rumus tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu inovasi yang saya lakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh wali kelas 9, tim jurnalis siswa SMA Negeri 277 Jakarta, serta teman-teman reflektor, baik dari guru maupun siswa yang mendukung kegiatan aksi saya ini. Selamat Hari Guru tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.